Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur dengan lisan, kita bersyukur dengan hati keyakinan, dan kita bersyukur dengan amal perbuatan. 3 syarat seorang mukmin dikatakan sempurna bersyukur pada Allah Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarin azim. Amma ba'du. Ingkang kula ta'zimi pamanda Kyai Haji Fikri hafizahullahu taala, para panitia pengajian rutinan takmir Masjid Baitul Amin, para aparat pemerintah, TNI, Polri yang ikut mengawal, menjaga, seluruh kaum muslimin muslimat, hafizakumullahu jami'an. Amin. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam beberapa waktu yang lalu kita banyak mendapatkan pencerahan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari proses Isra itu sendiri dengan segala keajaibannya, mukjizatnya. Demikian pula dengan Mi'raj Nabi. Tetapi adakah yang menyadari bahwa Isra Mi'raj yang disepakati oleh ulama terjadi pada tanggal 27 Rajab ini tidak ubahnya mempersiapkan sesuatu yang akan disambut Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka ada 2 hal yang penting untuk kita pahami bersama. Pertama adalah kronologi peristiwa mukjizat Isra Mi'raj dilatar belakangi oleh Amul Huzn, tahun kesedihan. Nabi menghadapi masa yang sangat penuh dengan rintangan, kesulitan, ditinggal orang-orang tercinta, pamannya, istri tercintanya. Kemudian Allah memberikan hiburan, dan ini adalah janji Allah. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Dalam konsep tata bahasa Arab, ketika al-ta'rif, ya, inna ma'al usri, satu kesulitan, ini diulang 2 kali, kesulitan yang sama akan ada disertai kemudahan, 2 kemudahan. Jadi satu kesulitan akan disertai 2 kemudahan. Lebih banyak kemudahannya dibanding kesulitannya. Maka kita minta kepada Allah sebagai janjinya kepada orang-orang yang beriman, bahwa insya Allah setelah pandemi ini, COVID-19 ini, ada banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Kita diajarkan oleh sejarah bagaimana kemudian Nabi yang begitu sedih menghadapi situasi boikot sosial, politik, ekonomi ketika itu, lalu dihibur dengan perjalanan yang luar biasa menuju tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan, bertemu dengan orang-orang yang penuh
keberkahan, para nabi, para malaikat. Seakan ada bahasa yang ingin disampaikan secara lisanul hal. Wahai Nabi Muhammad, engkau boleh kehilangan dua orang tercinta dalam hidupmu, tetapi ingat, di dimensi alam lain ada orang-orang pilihan yang siap menyambutmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menurut Sayyid Muhammad Al-Maliki, ketika beliau di Baitul Maqdis menjadi imam yang diikuti oleh malaikat al-muqarrabin, kemudian para arwah nabi dan rasul yang hadir juga sholat berjamaah, ini sebenarnya adalah pelantikan beliau sebagai rasul. Sebelumnya hanya bi'tsah, diutus. Orang tidak banyak kenal. Kalau kita dekatkan pemahamannya, logikanya, seorang pejabat pemerintah ketika akan diberi tugas oleh pimpinan tertinggi, tetapi dia hanya melalui telepon, saya beri wewenang di satu wilayah tertentu. Mungkin masyarakat di tempat tersebut tidak paham bahwa ini adalah petugas yang diperintah. Tetapi ketika dilantik, kemudian disiarkan, diberitakan bahwa untuk wilayah ini, teritorial ini, kami tugaskan si fulan sebagai pemimpinnya. Maka demikianlah baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika bi'tsatur rasul tidak ada yang nyaris mengenalnya. Bahkan keluarganya sendiri pun mencemooh, menganggap itu hanya bualan. Ketika Nabi menceritakan peristiwa ini pun dianggap sudah berubah akal sehat beliau. La haula wala quwata illa billahil azim. Tetapi apa yang hendak Allah tunjukkan? Bahwa Nabi adalah rahmatan lil alamin. Alam itu di mana? Seluruh dimensi alam. Maka ketika Nabi diletakkan ke tempat yang tertinggi di puncak semesta ini, menunjukkan bahwa beliau akan bertugas untuk mengatur dari alam atom hingga malakutus samawati wal ard, hingga arsy, dari serangga sampai para malaikat yang dicipta dari cahaya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, peristiwanya di bulan Rajab dalam rangka menyambut Sya'ban dan Ramadan. Ada pembersihan, ada pertemuan spiritual. Maka sebenarnya tarhib Ramadan, sambutan untuk tamu agung Ramadan ini, jauh-jauh hari sudah kita lakukan. Sebagaimana Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Berarti rangkaian ya Kiai. Rajab, Sya'ban ini rangkaian. Jangan diputus, hanya ditunggu Ramadannya. Jadi prosesnya mulai Amul Hazan, Isra Mi'raj, hijrah dan sebagainya. Terus. Makanya bapak-bapak, kalau bapak-bapak meninggal istri, jangan susah. Jangan susah, mungkin Anda akan di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Karena Isra Mi'raj terjadi setelah Kanjeng Nabi ditinggal mati Kira-kira bapak-bapak kalau istri sampean meninggal sedih apa senang, Pak? Alhamdulillah. Jadi sing lanang tarik sis. Monggo. Niki anu Gus, jamaahnya ini jamaah subek-subek semua. Jadi kalau ngaji diberi yang subek, tambah subek semua. Alhamdulillah. Nggih ngoten. Jadi ada bahasa begini kalau kita mendekati makna yang lain, bahasanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kalau bulan Rajab itu nanam bibit kan itu, Sya'ban nyirami sampai tumbuh cukul, panennya kapan? Ramadan. Rajab Syahruz Zara. Qala ba'dul ulama, saya masih ingat itu di kitab. Rajab Syahruz Zara. Rajab itu bulan menanam. Wa Sya'ban Syahrus Saqi Zara, bulan menyiram tanaman. Wa Ramadan Syahru Hasadiz Zara, bulan memanen tanaman. Jadi kalau ingin panen ya harus
menanam. Lo ndak menanam mau panen, makanya ndak mau Rejab, ndak mau Syaban, langsung nunggu di Ramadan ndak panen. Ya itu tadi katanya mereka angel. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Malam ini barokah sekali ya Allah. Allah barokah sekali. Malam Jumat masjid kedatangan cucu Kiai As'ad, santrinya Kiai, santrinya Sayyid Muhammad Alwin. Masya Allah, mudah-mudahan. Masya Allah. Monggo. Perumpamaan biji yang ditanam ini berdasarkan dari pemahaman agama. Ketika Nabi dawuh bahwa surga itu kan, ketika Nabi Mi'raj dapat salam dari Nabi Ibrahim, sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad bahwa surga itu tanahnya lapang, tandurannya itu. Jadi tanah lapang kan belum ada tanaman, perlu ditanami sehingga terlihat seperti taman yang indah, kebun. Kalau rumah masih pelataran kosong ya perlu ada tandurannya biar terlihat indah, kembang, bunga bermacam-macam ya. Nah, surga yang luas itu ternyata tandurannya, tanamannya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dalam riwayat yang lain, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini dahulunya para ulama, ketika orang baca wirid, baca zikir, termasuk seperti Rotibul Haddad, dia sebenarnya terkoneksi dengan alam surgawi. Di sana malaikat sedang bekerja untuk bercocok tanam atas perintah zikir yang dia baca di bumi ini. Jadi ketika kita wirid, pernahkah kita terbayangkan dalam imajinasi kita sedang nandur, yang kerja malaikat di sana? Ya Allah. Nah, inilah yang dipahami oleh kalangan masyarakat Nahdliyin. Nah, kalau jamaah kita ini Kiai Zaim, kalau zikir baca rotib, yang terbayang itu bukan alam malakut, utang. Nah, inilah ya Allah, ya Allah. Mengapa ada tradisi sebelum adzan wonten subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabb ya Karim. Allahu akbar, baru adzan. Nah, ngapunten, ada orang yang tidak memahami bahwa oh, adzan kok ditambah-tambahi. Boten nambah adzan. Dia wirid sebelum adzan. Adzannya tetap, tapi kebanteran mikrofonnya terlalu dekat. Jadi masuk ke mikrofon gitu ya. Mestinya kan kalau dia mau memahami konteks adzan, oh adzan tidak perlu diubah. Sudah baca wiridnya dijauhkan ya. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata. Baru adzan. Insyaallah tidak ada kontroversi kan begitu. Nah, hal yang semacam ini kadang-kadang terjadi di lingkungan kita. Inilah kemudian kenapa tradisi tahlil seringkali diawali, monggo yai tahlil subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebenarnya kita sedang diajak untuk menghadirkan satu alam, dimensi alam surgawi yang terkoneksi dengan kehidupan kita hari ini. Kita sedang nandur di sana, dibantu oleh malaikat di sana. Kemudian dawuhnya para ulama, malaikat ini ketika tidak ada perintah tuannya, sahibnya di bumi ya, dia diam, waqafa walam yazra. Faqala al-akhar, malaikat yang lain kemudian negur, loh sampean kok mandek, kok ndak nandur, koncoku sing di bumi mandek kok ora dikir. Nah, jadi kalau kita kemudian males dikir, tidak kencang dikirnya, maka malaikat yang terkoneksi dengan kehidupan kita hari ini mandek di surga. Juga berhenti. Makanya jangan pernah berhenti meskipun ini sekarang penutupan di rumah, di musola, di masjid, jalan terus. Dan menyambut Ramadan, Bapak Ibu
Majelis menyiapkan buku Rotib edisi terbaru dilengkapi dengan panduan singkat menghadapi bulan Ramadan. Buku Rotib edisi terbaru. Monggo nanti kalau ingin memiliki silakan di pengurus di depan. Monggo. Nah, kita lanjutkan bahwa ternyata keterangan ini bukan sebuah gambaran ulama, tetapi berdasarkan hadis Nabi yang difahami oleh para ulama. Silahkan dirujuk, kita koreksi kitab Al-Mukhtar fi Kalamil Akhyar li Sayyid Muhammad Al-Maliki. Di situ ada keterangan bahwa setiap orang yang berzikir dia sedang terkoneksi dengan alam malaikat yang sedang nandur di surga. Afwan, kitabnya apa tadi? Al-Mukhtar fi Kalamil Akhyar. Kemudian Rotibul Haddad yang dibaca itu rangkaiannya kalau kita ringkas terletak pada Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Jadi seluruh rangkaian Rotibul Haddad ringkasannya, intinya ada pada Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bahwa semua yang kita lakukan, zikir bacaan yang kita baca adalah Bismillah, ay asta'inu biismillah, atabarraku biismillah, abtadi'u biismillah. Semua kita mulai dengan nama Allah. Kita mengharap barokah dengan menyebut nama Allah. Kita beraktivitas dengan menyebut nama Allah. Kenapa ismullah yang disebut? Ini adalah passwordnya. Kalau Anda seorang programmer atau seorang pengguna internet atau komputer, lalu di situ ada kuncinya, maka password yang untuk bisa mengakses ke nopo niki kok angel rada nyelat. Ya, kalau mau buka HP kunci ada kata kuncinya, passwordnya, kata kuncinya gini ku. Atau seperti orang masuk rumah, ketika rumah ditutup ada kuncinya, kita bisa masuk ke dalam rumah dengan kunci itu. Maka kuncinya alam semesta, untuk mengetahui rahasianya alam semesta adalah dengan Bismillah. Ini dari rangkaian inti bacaan Rotibul Haddad. Walhamdulillah, bahwa semua aktivitas kita ini adalah aktivitas alhamdulillah. Dikersani zikir alhamdulillah. Ora rumangsa awak sing iso zikir. Iki disukani, diparingi pangeran kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Maka alhamdulillahnya kembali kepada Allah. Kadang kita alhamdulillah itu sik rumangsa awak sing gawe iki gawe. Alhamdulillah aku nek dudu aku ya. Nah, berarti kan belum alhamdulillah, kita perlu di alhamdulillah lagi kan. Termasuk bisa hadir di sini karena dihadirkan Allah. Bukan kehendak kita. Undang kiai, kadang-kadang sudah positif ternyata tidak bisa hadir karena sakit dan sebagainya. Ini alhamdulillah saya sampai sul adab kepada beliau. Saya tidak sowan ke beliau. Saya tidak sowan, saya cukup cuma minta waktu lewat WA. Alhamdulillah, karena sudah dihadirkan Allah. Karena sudah connect hatinya antara ayah saya Kiai Faruk dengan kakek beliau, sudah connect hatinya. Ini pembenar saya karena saya tidak sowan. Jadi saya cari alasan ini. Oke, ditambah lagi suladab ponakan diceluk paman kok gak marah nih ya. Alhamdulillah, maka bersyukurlah Bapak Ibu. Jadi bukan kita yang hadir di sini, yang mau hadir karena kita dihadir, dan Andalah yang dipilih oleh Allah untuk hadir di tempat yang mulia, di malam yang mulia. Alhamdulillah, Insyaallah, masyaallah, barakallah. Kita hadir di tempat yang baik, di masjid, tempat nadrahnya Allah, turunnya rahmat Allah, bersama orang-orang yang baik, dengan niat yang baik. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai orang-orang baik. Amin. Kemudian dalam kebaikan ini jangan sampai kita lengah ya. Kadang ya, ini terpelesetnya seseorang. So, alhamdulillah aku iso ngaji.
Apa ya tonggoku? Nah, sudah banding-bandingkan dengan orang yang sebelum dapat hidayah. Rumangsa awake sing luwih apik teko liyane. Nah, ini kan perbandingan semacam ini sudah hal yang tidak sportif. Mestinya kan aku wis salat koyo aku potongan ahli swarga gitu ya. Jadi merasa dirinya lebih baik. Oh, ini kalau bukan karena Gus Fikri tidak ada majelis rotib lah itu sombong ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah. Ini ngaji hati Bapak Ibu. Saya memang mengawati perjalanan beliau. Beliau ini memang ahli fikih, ya, tafsir, ya, hadis, ya. Tapi saya mengamati perkembangan beliau. Memang beliau lebih masuk ke wilayah hati. Kalau saya pelajari, memang beliau, makanya saya milih tema menyambut tamu agung Ramadan Karim, bersihkan hati. Karena beliau ini adalah dokter spesialis penyakit hati. Masya Allah. Terutama hati-hati yang merana. Sepertinya Pak Le ini sudah berubah jadi CCTV gitu ya. Ora Ustaz ya. Insyaallah. Bahwa kita dianugerahi, diberi kekuatan, dihadirkan. Ini ada isyarah ketika Nabi dawuh yufaqihu fiddin, kan begitu. Salaka tariqan ilal jannah. Kita dihadirkan niat ngaji, maka husnudzonlah kepada Allah, berprasangka baiklah kepada Allah, di mana akhir zaman ibadah yang paling, nah, kalau nukil beliau angel gitu. Ibadah yang paling angel di akhir zaman adalah berprasangka baik pada Allah. Allahu Akbar walillah, Masya Allah. Nah, apa yang perlu kita manajemen hatinya kita lakukan? Bahwa ketika seseorang dibimbing untuk sedang mengaji, yakinlah dan husnudzonlah kepada Allah bahwa akhir kehidupannya akan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Tetapi dengan catatan jangan ditambah yang tadi koyo akur gitu. Nah, tetapi bagaimana yang lain kita ajak, muga-muga dulurku sing durung ngaji melok ngaji. Amin, Allahumma. Nah, begitu seharusnya kebersamaan, bukan kita yang paling terdepan, tetapi bagaimana membersamai. Kita tidak diperintah kunu shadiqina, tapi wa kunu ma'as shadiqin, menyertai wong kang soleh kumpul. Ini sebenarnya konsep yang perlu kita sadari. Kalau bersama, tidak ada yang rumangsa paling terdepan, tetapi bersama-sama. Maka sistem pendidikan Rasulullah, suhbah, ashabi, sahabatku, tidak mengatakan murid, atau meskipun itu dalam pendidikan adalah murid, tetapi suhbah, persahabatan. Nabi tidak kerso ketika jalan sahabat di belakang, enggak, di samping. Bahkan kadang-kadang Sayyidina Abu Bakar disuruh ke depan, sahabat yang lain suruh ke depan, Nabi di belakang. Inilah pemimpin. Jadi pemimpin yang sesungguhnya adalah melayani, berkhidmah, bukan kemudian hanya di depan dan mau mengatur, tetapi harus suatu ketika mundur ke belakang, mengontrol umatnya, melihat situasi yang ada di belakang. Dan hingga hari ini pun sebenarnya janji Nabi, ya, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hingga hari ini kita sedang dipantau oleh beliau. Allah. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Perhatikan password malam hari ini, perhatikan. Kata beliau, sampai hari ini kita masih terus dipantau oleh Rasulullah. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana tidak? Beliau sendiri yang menginformasikan. Andaikan ini hanya sebuah tulisan atau informasi dari pihak lain, kita perlu melakukan validasi. Tetapi ketika ini adalah valid dari hadis Nabi, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, tu'radu alayya a'malukum, ya, diperlihatkan amal umat kepada Nabi. Jadi syairan saben malam Jumat itu ada dasarnya. Ahlul barzah melihat kita. Bagaimana kalau kemudian orang tua melihat kita? Nabi adalah orang tuanya umat, lebih berhak untuk melihat anak-anaknya, cucu-cucunya umat Sayyidina Muhammad SAW. Ketika saya Nabi ingat, Gus, itu hadis yang tadi,
mamati khairul lakum, monggo sambil diunjuk. Hidupku baik untuk kalian dan matiku juga baik untuk kalian. Sahabat bertanya, bagaimana mungkin ya Rasulullah, engkau wafat kok masih baik? Setiap amalmu dilaporkan kepada aku. Kalau amal umatku baik, aku memuji kepada Allah. Kalau ada amal umatku yang tidak baik, yang dilaporkan ke aku, ada yang ahli maksiat, ada yang ahli ini, tidak sholat dan sebagainya, maka aku yang minta ampun pada Allah untuk umatku. Saya masih ingat hadis itu. Aku yang minta ampun pada Allah untuk kelakuan umatku yang tidak baik. Jadi kita baca rotib, Rasulullah melihat, kita keliling dari masjid ke masjid, baca sholawat, Rasulullah terus memantau, dan alhamdulillah Rasulullah tersenyum bahagia melihat kita. Dan kita bersyukur, kita insya Allah bisa membuat Rasulullah bahagia. Makanya amin. Saya yakin majelis ini adalah majelis yang barokah dunia akhirat. Kalau tidak barokah, tidak mungkin Allah menghadirkan orang-orang pilihan. Habib Jamal kemarin sudah datang. Sekarang beliau untuk malam penutupan di Masjid Raudhatul Mulisin tanggal 4 April, insya Allah yang akan hadir adalah Kiai Tauhidullah Badri, putra Kiai Badri Keraksan. Untuk penutupan di Pondok Riyadhus Shalihin, penutupan total menyambut Ramadan malam Jumat terakhir tanggal 8, insya Allah yang hadir Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. Ini bukti. Tidak mungkin majelis itu barokah. Tidak mungkin. Kalau majelis itu memang tidak barokah, Allah tidak akan menghadirkan manusia-manusia yang mulia di majelis kita. Masya Allah, Masya Allah. Monggo Gus. Pokoknya kalau dereng ngeken leren, aja leren di sini. Nggih, kula ngenteni dicawil mawon. Kapan maneh ngongkon ponaan. Allah. Bismillah. Nyambung dawuh beliau tadi ketika Nabi membacakan istighfar untuk umat. Ini sesuai dengan sabda Nabi bahwa di dharihah beliau, di tempat beliau, jasad beliau berada saat ini. Kenapa beliau tidak memilih di langit seperti Nabi Adam di langit pertama? Seperti Nabi Idris di langit yang ketiga, Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh, atau para anbiya wal mursalin yang sebagian rohnya diperkenankan di surga Allah. Nanti ketika hari kiamat kembali kepada jasadnya untuk proses padang mahsyar. Karena Nabi Muhammad ingin mendampingi umatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah utus satu orang malaikat untuk menyampaikan salamnya umat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita salam kepada Rasulullah? Setiap sholat pasti kita mengucapkan salam pada Rasulullah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak menyebut salamkan dari saya untuk Nabi, tapi langsung kita diajari untuk salam dumateng panjenengan Gusti Kanjeng Nabi. Khitabnya langsung, komunikasinya langsung berhadap-hadapan. Ini menunjukkan bahwa kita langsung diajari berkomunikasi dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Terus logikanya apa? Kok tidak masuk ke logika kita? Nabi di Madinah, kita di Jember, masuk sampai loh, handphone saja asalkan sinyalnya normal, maka kita bisa terhubung dengan berbagai orang di belahan dunia. Ini elektronik, gelombang elektromagnetik. Malaikat itu lebih canggih dari gelombang elektromagnetik. Bacaan zikir kita, sholawat kita, sholat kita adalah cahaya. As-sholatu nurun, al-hajj nurun, as-shaumu nurun. Ibadah adalah cahaya yang tanpa kita sadari ini adalah energi dari amal soleh kita. Nanti di hari kiamat Allah tunjukkan bentuk cahaya aslinya. Maka tidak heran kalau kemudian ada orang yang super dalam ibadah kesolehannya, seperti Habib Neon Surabaya.
seringkali dilihat oleh keluarganya, begitu masuk kamar yang gelap langsung terlihat bercahaya. Ini karomah, kecuali orang tidak percaya dengan karomah. Nah, amal soleh yang merupakan energi cahaya ini terhubung dengan malaikat yang sedang bertugas di sana, maka cahaya bertemu cahaya terkoneksi melebihi dari kecepatan gelombang elektromagnetik. Kita logika elektronik saja sudah sampai, maka kita seharusnya belajar setingkat lebih tinggi, percaya dan iman pada hal-hal yang gaib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala. Nah, kondisi peningkatan spiritual ini diharapkan nanti pada menjelang bulan Ramadan sudah dipersiapkan. Di bulan Sya'ban kita sedang menghadapi hari ulang tahun sholawat. Loh, kok ngoten nggih? Karena pada bulan inilah turun ayat perintah sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Rajab ulang tahun sholat, Sya'ban ulang tahun sholawat. Masya Allah. Dan sekaligus sekarang ini ulang tahun corona, karena sudah 1 tahun kan. Masya Allah. Saya ingat betul tahun kemarin itu Rajab Sya'ban, karena corona pengajian langsung tidak boleh 160 pengajian saya digagalkan. Itu kali berapa itu? Karena corona kita kena konora. Karena ada corona kita kena konora. Apa konora? Konora sholat jamaah, konora jumatan, konora ngaji, konora tahlilan, konora, makanya sepi, konora jumatan. Tahun kemarin kita mungkin ada yang sholat Idul Fitri di rumah. Masya Allah. Karena corona kita kena konora. Alhamdulillah. Makanya beliau aparat ini, Pak Dandim, Pak Kapolsek langsung Kiai ngawal sendiri ini. Ngawal sendiri, ya Allah. Termasuk karena dampak corona itu ahli kubur ngenes semua. Loh iya, saya kemarin chatting dengan salah satu ahli kubur, koneksi tadi. Jadi ahli kubur itu sekarang longgo tengok-tengok mangan gorengan gitu. Saman kok susah? Iya, sudah tidak ada kiriman sekarang. Karena tahlil tidak boleh di kampung, orang sudah tidak takut. Makanya tetap kita jaga protokol kesehatan, tapi pengajian jalan terus, sholawat jalan terus. Insya Allah Allah sayang kepada kita, Allah akan mengangkat penyakit ini. Saya teringat dawuh beliau tadi tentang ahli kubur. Ini dialami oleh seorang tabi'in. Ini nyambung terus sampai jam 12 kira-kira ini. Syekh Ibrahim bin Adham. Oh. Beliau pernah ngimpeni abahnya. Siapa? Syekh Adham. Syekh Adham. Di alam barzah, alam kubur. Sowan. Nah, ternyata tetangganya abahnya itu yang di alam kubur macam-macam. Ada yang baju napa niku? Kain kafannya ada yang terlepas, ada yang rapi, utuh masih terikat, ada yang sudah telanjang, tidak pakai sehelai kain pun, dengan keadaan susah murung. Ditanya oleh putranya Syekh Ibrahim, apa niku kok macam-macam tetangganya panjenengan niku kok ada yang rapi, pakaian kain kafannya utuh, bersih, putih, masih tidak kotor, tidak lusuh, itu kok sudah tersingkap sampai pusar, telanjang dada, yang itu kok malah muto, nggak pakaian sekali. Iku jung, iku sing apik iku dikirimi karo keluargane bentino. Fatihah tungane. Yang kain kafannya bagus karena didoakan tiap hari. Nah, itu yang sudah tersingkap itu anaknya rebutan warisan. Terus itu yang telanjang apa? Itu yang telanjang wis
angel kowe. Ora tahu ngirim, ora tahu apa kan. Pokoknya sudah dilupakan. Ya Allah. Nah, ya Allah. ini disaksikan melalui mimpi, bukan dalil, ya, bukan dalil, tetapi adalah taknisan liqulubil mukminin. Mantep no ati sing percaya, kan begitu. Kemudian apakah ini ada hubungannya dengan hadis tentang bunyi sandal yang terdengar kepada ahli kubur? Nggih. Ketika Nabi Daud, orang ketika dimakamkan, orang yang sudah pulang itu keluarganya pulang, sudah dimakamkan, sudah didoakan. Ya, kalau kita punya tradisi ditalkin, ya, dibacakan Yasin, tahlil, sudah pulang, suaranya sandal orang yang pulang itu kedengaran kepada ahli kubur. Loh, apa manfaatnya Nabi Daud kayak gitu? Sandal yang tidak ada manfaatnya saja kedengaran, apalagi orang baca Quran yang jelas manfaatnya. Yeah. Kemudian Nabi pernah melintasi kuburan, langsung beliau diberitahu oleh Allah mukasyafah bahwa ahli kubur ini sedang disiksa. Nabi minta tolong pada sahabat untuk diambilkan pelepah kurma, ditancapkan. Selama pelepah kurma ini masih basah, maka Allah meringankan siksa kuburnya orang ini. Apa hubungannya? Pohon, bahkan itu hanya batang pelepah, ya, kok bisa memberhentikan atau menunda siksa kuburnya orang itu? Ternyata setiap tumbuhan, setiap daun, setiap yang di situ ada ciptaan Allah, molekul, elektron, proton berputar, sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu ma fis samawati. Yusabbihu lahu ma fis samawati. Jadi kalau ulama dulu Wali Songo mengajarkan kalau ke kuburan bawa kembang itu sunnah, karena Kanjeng Nabi menancapkan pelepah pohon kurma. Lah sekarang kan pohon kurma tidak ada, ya sudah kembang. Ternyata itu bukan bid'ah. Yang ngomong bid'ah itu karena dia ngajinya memang hanya bab bid'ah, jadi tahunya ya bid'ah. Wong ngajinya bab bid'ah, ya sudah tahunya bid'ah. Nah, makanya Bapak Ibu kalau kira-kira membayangkan Bapak Ibunya banyak dosa dan sebagainya, jangan cuma nabur kembang, ambil pohon pisang sama tancapkan, Pak. Kalau perlu sengon, nah kuburannya di atas tanduri sengon, Pak. Wah, subhanallah. Nah, ini kalau kemudian yang membacakan doa adalah tasbihnya tumbuhan, bagaimana dengan anak cucunya sendiri kalau zikir? Subhanallah, subhanallah. Sebenarnya kan motivasi, pepohonan saja bisa meringankan ya proses siksa kubur, apalagi manusia yang beriman. Zikir yang membasahi bibirnya ini akan benar-benar bisa menghentikan siksa kubur. Terbukti dalam kisah yang lain, ada seorang wanita ditinggal pergi bekerja oleh suaminya, merantau atau berdagang. Wasiatnya suami, selagi saya dalam perjalanan, engkau tidak boleh keluar dari pintu rumah ini. Maka ditaati sampai ayahnya meninggal, tidak keluar dari pintu rumah itu. Padahal loteng, tinggal turun ke bawah sudah ketemu jenazah ayahnya. Tanya Kanjeng Nabi, ati zaujak, taati suamimu. Ya sudah, minta fatwa Kanjeng Nabi. Nabi dahulunya suruh ikut suami. Nangis, sedih. Bahkan ketika adiknya sendiri, mosok Mbak Yu nggak akan melihat jenazahnya. Bapak, ini kan terakhir sudah. Ya tanya Kanjeng Nabi. Tanya Kanjeng Nabi, ati zaujak, taati suamimu. Ternyata Nabi punya rahasia yang lain. Begitu sudah dimakamkan, apa sabda Nabi? Aku tahu bahwa ketika wanita itu mentaati perintah suaminya, ayahnya akan diampuni di alam kuburnya. Berkat seorang istri patuh pada suami, maka ayahnya diampuni dosa-dosanya. Ini menunjukkan tersambung amal orang yang hidup, padahal boten wiritan.
menang tok, mental teng omah, ngenteni suami, tidak mau keluar dari batas. Nah, bagaimana yang kemudian melampaui batas itu? Zaman Imam Hasan Basri, Bapak Ibu, pernah ada seorang wanita mimpi melihat anaknya disiksa di alam kubur. Wanita ini, ibu ini terus datang ke Imam Hasan Basri. Oleh Imam Hasan Basri disuruh membaca sholawat. Udah berbanyak baca sholawat. Akhirnya wanita ini membaca sholawat. Baca sholawat, pahalanya dihadiahkan untuk anaknya yang dalam mimpi dilihat sedang disiksa di dalam kubur. Suatu ketika Imam Hasan Basri, setelah sekian lama, Imam Hasan Basri melihat ada seorang wanita duduk di taman yang indah. Wanita ini nyopo, "Assalamualaikum Imam Hasan Basri." Imam Hasan Basri kaget, "Waalaikumsalam, kamu kok kenal saya? Padahal saya tidak pernah hubungan dengan wanita." "Iya, sayalah anak ibu yang sowan kepada panjenengan." "Loh, sama niki putrane ibu sing jarine disiksa iku?" "Enggih, saya memang disiksa di kubur, tapi gara-gara ibu saya baca sholawat, saya dibebaskan dari siksa kubur. Dan bukan hanya saya dengan 70.000, saya lupa kitabnya itu. Saya itu kalau moco kitab, kadang tidak lihat judulnya, pokok jupuk diwoco, pokok tulis, kadang lupa tidak lihat judulnya. Makanya di rumah saya itu ada sekian ribu judul kitab, judulnya tok, kitabnya tidak ada. Kata ini, orang ini bukan hanya yang dibebaskan dari siksa kubur saya, tapi saya dengan 70.000 ahli kubur yang mendapat siksa kubur, yang tergabung dalam grup WA ahli kubur penuh siksaan. Itu ada grupnya WA itu. Saya dengan 70.000 ahli kubur yang disiksa, semuanya dibebaskan gara-gara ibu saya membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi fadilah kita rotib sholawat ternyata bukan hanya dirasakan kita yang masih hidup, tapi lintas batas, lintas alam, termasuk mereka yang ada di alam barzah, insya Allah merasakan apa yang kita baca. Monggo. Nyambung ke sholawat. Kenapa kok sedahsyat ini sholawat? Subhanallah, Masya Allah. Kenapa? Banyak orang memahaminya bahwa orang ketika baca sholawat dibalas oleh Allah 10 rahmat. Nah, ada yang terlewati. Yang membalas siapa? Allah. Allah. Inilah kehebatannya. Bukan Nabi, tetapi langsung Allah yang membalas orang yang membaca sholawat. Maka tidak heran kalau kemudian orang baca sholawat, ahli kuburnya selamat. Subhanallah. Karena langsung Allah yang membalas bacaan sholawatnya. Dahsyatnya sholawat karena langsung Allah sendiri yang memberikan balasan kebaikan itu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dan kenapa dalam ajaran Islam itu ada angka-angka unik ya? Setiap satu kebaikan dibalas 10 kebaikan, ada yang dibalas 700 kebaikan. Tetapi ada yang tidak pakai bandrol. Sudah, andaikan sudah dikalkulasi di kalkulator, tak terhingga. Kenapa? Allah memberikan istimewa. Apakah amal itu? Sabar. Dan sabar jangan hanya dibayangkan ketika dapat musibah. Sabar menjalani taat. Sabar ketika menghindar dari maksiat, dan sabar ketika menerima ujian musibah. Tidak ada ibadah yang dilakukan kecuali di situ ada kesabaran. Sholat kalau nggak sabar menggerutu ya. Tukang adzannya itu malah dimarahi. Misalkan tukang adzannya Jamudin namanya gitu. Pas Jamudin mana adzan ini. Yang disalah-salahkan malah tukang adzannya kan begitu. Banyak yang tidak jawab itu. Allahu Akbar, adzan boleh. Adzan boleh. Kaso.
Kalau orang beriman, hayya 'alas shalah, dia menjawab la haula wala quwata illa. Kalau orang tidak beriman, hayya 'alas shalah, les shalah. Nah, ini ukuran sehat dan tidak sehatnya iman seseorang adalah ketika ada panggilan adzan 5 waktu. Ini kontrol sebenarnya. Jadi kalau dalam ilmu medis ada deteksi ya tentang kesehatan, ketika sudah nyilu berarti tanda apa, pening berarti ini darah tinggi, tekanan darah. Maka dalam 5 waktu 24 jam sholat 5 waktu adalah kontrol kesehatan ruhani kita, Deteksi keimanan kita. Bagaimana dengan yang 24 jamnya jauh dari sentuhan deteksi keimanan itu? Sholat sudah enggan, paling ketemunya hanya setahun 2 kali, itu pun karena pengen memperlihatkan merek sarungnya dan merek bajunya kan ngoten. Atau kalau nggak ikut sholat Idul Adha nggak kebagian daging kurban. Itu ada tetangga saya, kalau Idul Fitri itu sholat Idul Fitrinya ikut, subuhnya enggak sholat subuh. Itu kalau saya tanya, itu jawabannya megel no, Mas. Saman kok enggak sholat subuh? Ngeten yai. Itu ngomongnya begitu. Ngeten. Duh, ya Allah, saking kiai kalau sabar tak tabuk nih. Subuh itu kan besok masih ada Pak Yai. Kalau Idul Fitri kan adanya setahun depan. Jadi saya ngejar yang Idul Fitrinya, karena subuh besok masih ada. Saya ngomongnya sakarepmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan yang terakhir dari Rotibul Haddad ini, ternyata riyadhahnya para masyayikh di pesantren Sukoharjo dari Yai Samsul adalah Rotibul Haddad. Kenapa? Tadi dahsyatnya rangkaian Rotibul Haddad, seperti orang sowan, daunnya Mbah Yai As'ad. Seperti orang sowan dulu, setelah sowan kemudian matur apa keinginannya. Dari Fatihah dulu, ayat kursi, baru nanti setelah tawasul doa kepada Allah. Setelah doa ditutup lagi dengan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Nah, sanad riwayat bacaan Rotibul Haddad beda-beda ya. Ada yang ditambahi, ada beberapa sholawat tambahan. Ternyata ini banyak juga kami temukan di pesantren-pesantren. Ada kesamaan di Lirboyo, ijazahnya dari Syekhona Khalil Bangkalan. Dan siapa yang sebenarnya kita panggil ketika tawasul situ? Kita sedang terhubung ruhani dengan orang-orang yang sudah masuk alladzina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Ini kalau orang tidak paham, mosok njaluk karo wong mati, kok malah syirik minta-minta sama orang. Kita tidak paham bahwa ternyata orang soleh ini sudah ada rekomendasinya dari Al-Quran. Kita ini setiap sholat disuruh minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang disuruh minta? Setelah menyembah Allah, ayo minta. Diajari caranya minta. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada jalan yang lurus. Jalan yang mana? Yang lurus yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim? Dijelaskan dalam ayat yang lain, alladzina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi orang tawassul itu ada dalilnya. Kita sedang terhubung dengan orang-orang dekat. Mosok katinang presiden gak ono wong jero, orang dalam angel kan gitu. Dia harus nunggu ini, yes, cukup di pintu depan saja, bahkan mungkin tidak diterima karena tidak jelas kepentingannya. Tetapi ketika sudah punya orang dekat, punya orang dalam, langsung
ke ruang pribadi presiden. Termasuk Bapak Ibu kalau mau sowan ke beliau ke Azaim mungkin tidak bisa langsung ketemu. Angel. Termasuk kalau mau ngundang beliau mungkin tidak bisa, tapi kalau lewat orang dekat. Jadi kalau nanti pengajian ini selesai, Bapak Ibu jamaah yang dari desa, dari Curadami, dari Ambulu, kalau mau ngundang jangan langsung, tidak diterima. Harus lewat Gus Fikri. Nah, komisi 10%. Kullu syai'in bil fulus. Bila fulus mamfus. Boten, jangan dianggap saya guyon. Monggo. Itu tadi yang beliau terangkan tadi, bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Itu kalau mampu membuat kita sublimasikan Bapak Ibu, mengendap kita baca itu bismillah walhamdulillah wal khairu, itu langsung kalau kita sublimasikan, kita endapkan, ya Allah, yang baik, yang tidak baik tidak akan terjadi kecuali semua atas kehendak Allah. Subhanallah. Monggo. Nah, yang sering disalahartikan tentang wal khairu wasyarru bimasyiatillah, kadang-kadang begini. Ini kebangetan ya. Kenapa saya katakan kebangetan? Kalau sudah ngelakoni sing elek, dibalik nang pangeran. Dapur ngene, kersane pangeran. Banyak kan? Itu banyak. Nah, itu. Kok gak sembahyang? Deket sakno pangeran gak sholat aku. Aku ya enggak poso, ya kersane pangeran kan gitu. Akhirnya mlebu neraka, ya kersane pangeran kan gitu. Nah, ini yang harus hati-hati. Ada iradah yang diridhai oleh Allah, ada iradah yang dimurkai oleh Allah. Nah, kita hati-hati. Ada wilayah ikhtiar manusia, kemana arah kita? Apakah iradah Allah yang kemudian menjadi ridhonya, ataukah iradah Allah, kehendak Allah yang kemudian disisihkan di tempat yang dimurkainya? Na'udzubillah min dzalik. Sama-sama kersani pangeran, tetapi hati-hati. Yang bagaimana? Yang diridhoi atau yang dimurkai? Oleh karena itu, nanti di surga ada orang masuk surga itu tidak seperti orang kebanyakan. Apa? Menikmati fasilitas surga. Oh, ini sungai, ada madu, ada susu, ada khamar dan semacamnya. Dia berenang-renang di sungai itu, kemudian menikmati buah surga, menikmati pakaian surga, sutra dengan berbagai jenisnya. Tetapi ada yang menikmati surga secara fisik menikmati, tetapi batinnya sedang menikmati nikmat dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini minuman pemberian dari Allah. Bukan persoalan minumannya, tapi yang memberikan. Lebih dari itu, ada yang menikmati surga karena bersama Nabi Muhammad SAW. Ini soal cita rasa, soal perasaan, beda-beda. Sementara memang ada yang kebayang bidadarinya, kebayang fasilitas istana surganya, kebayang macam-macam kan gitu ya. Sehingga kadang-kadang saya siap bom bunuh diri karena mau jadi pengantin dengan bidadari. Urusannya ngonor tok nih. Mosok mlebu surga urusannya. Maka beda orientasinya. Itulah yang perlu dipahami. Kalau kemudian orang ini diperhalus rasanya, dia tidak akan menjadi radikal, tetapi akan lembut dan merindukan surga, bukan karena persoalan syahwatnya, tetapi merindukan surga karena pemberi surga, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelasnya beda kelas kan gitu. Mau yang beda kelas atau yang kelas terbawah? Ada kelas budak, dia tidak akan berbuat baik kecuali dicambuk. Ini gak sholat, merokok. Kalau melakukan ini jahanam, kalau makan ini sa'ir, ini neraka kabeh wis. Dia takut menjadi baik karena takut. Masih baik, tetapi ada tingkatan yang lebih baik. Saya berbuat baik, berapa pahalanya? Ini sudah bisnis, berdagang. Poso Ramadan, wah, ini ono Lailatul Qadar, berapa? Ping piro kan gitu. 1000 bulan itu berapa puluh tahun? 82 atau 3 tahun.
Jarang orang bisa beribadah sampai seumur itu. Maka dia kalkulasi, menghitung ini berapa, ini pahalanya berapa. Selalu kalkulasi. Ketika tidak ada nilainya, maka kurang motivasinya. Ini masih kelas pedagang. Yang lebih dari itu adalah khawasul khawas. Saya beramal karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi amal soleh, dibimbing hidayah taufik sehingga saya mendapatkan kebaikan ini, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Minallah ilallah alallah. Begitu dia larut dalam kenikmatan hanya bersama Allah, untuk Allah, dan kembali kepada Allah. Termasuk kita diajari puasa itu, kita sebetulnya dilatih untuk hanya berinteraksi dengan Allah. Allah sendiri yang dawuh kullu amali bani adam lahu ilas syiyam. Kamu ibadah selama ini hanya untuk kamu, ilas syiyam, kecuali nanti puasa Ramadan, fa innahu li, karena puasa itu untuk aku, wa ana ajzi bih, aku sendiri yang akan ngurusi. Ini sebetulnya kita ditingkatkan level kita, tidak lagi ibadah hanya mengharapkan pahala dan sebagainya, tapi langsung kita dilatih, ditingkatkan levelnya untuk hanya berurusan dengan Allah. Itulah salah satu karakteristik ibadah Ramadan yang harus mulai kita persiapkan mulai sekarang. Monggo. Nggih, leres. Kadang ketika orang puasa, dia mau habis 2 piring, cukup diusap saja dan berekspresi seperti orang lemes bisa. Padahal wis entek 2 piring. Tapi kalau sholat, tonggoni ngerti, oh ini gak Jumatan ini, subuh ini gak ketok, duhur, asar mana nih, ketahuan. Dulu hingga hari ini di Lombok, kalau ada rumah tidak pernah menjemur mukena, masalah berarti sudah. Kalau sudah nggak ada mukenanya berarti nggak sholat kan gitu. Itu tradisi yang sangat kental dengan keagamaannya. Wong Jember malah nggak jelas ini. Nah, kemudian haji malah tambah kelihatan, biaya lagi, selamatan, pulang selamatan, berangkat selamatan. Kadang-kadang pun biayanya lebih mahal selamatannya kan gitu. Kenapa? Habis untuk Pak Lek Fikri kan begitu. Ngundangnya piro kan? Ngapunten ini. Khawatir dicegat saya nanti pulang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Menyiapkan hati ini Gus Azaim, Ki Azaim, bagaimana kita menyuasanakan hati bergembira dengan akan datangnya Ramadan, bergembira dengan situasi pandemi seperti sekarang. Kita sibuk dengan pekerjaan, mungkin ada yang mengalami masalah ekonomi, tapi di sisi lain kita harus bergembira menghadapi Ramadan dan sebagainya. Bagaimana menyuasanakan hati, menciptakan suasana hati yang gembira itu, ya Zaim? Bismillah. Bahwa ketika Allah sendiri yang memberikan, ana ajzi, ya jangan diukur dengan apa yang ada dalam pikiran kita, bandrolnya, harga yang kita sudah ngelihat. Surga saja yang nikmatnya sudah luar biasa, itu sudah tidak terdeteksi oleh panca indera. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khotor ala qalbi bashar. Sampean menghayal sa api-api, sa enak-enake surga, tutuk surga, sik luwih enak surga. Kan gitu ya. Wis dibayangkan sudah. Bukan surga. Kenapa? Karena perangkat tubuh kita tidak pernah bisa mencapai hakikat surga. Termasuk membayangkan cantiknya bidadari, tidak bisa. Gisel jauh. Orang mela-mela di sini. Ya Allah, ya Allah. Disitulah kemudian ada bahasa cinta. Bayangkan, ngapunten, apa pe wong poso yang seperti itu dihargai apa oleh Allah? Lebih wangi dari minyak misik. Ini bahasa apa? Kalau orang manten anyar ya, ngapunten. Itu kalau kemudian
pasangannya, istrinya apa pi ora enak, gak iso ngomong. Wah, sambut duren kan gitu. Kenapa? Karena ada bahasa cinta yang sudah menghilangkan baunya kan. Beda kalau sudah anaknya 3, anaknya 7 itu sih. Kalau masih kematian anyar, istrinya kecekluk jatuh, hati-hati deh ya Allah. Kalau sudah anak 3 jatuh, meripati gak ndelok. Nah, ini hubungan suami istri, hubungan emosional manusia dengan manusia. Bagaimana dengan Rabbul Alamin, dengan bahasa cintanya? Saya sendiri akan membalasnya, dan aroma mulutnya lebih semerbak dari minyak kasturi. Adakah bahasa yang lebih indah dari ini? Manusia yang sudah hina, manusia yang sudah dicipta dari bahan yang hina, tapi dihargai oleh Allah sedemikian tinggi. Karena puasa. Karena puasa. Karena puasa. Di manakah letak rahasia puasanya? Karena dia diajari menuju as-samadiyah. Apakah samad? Tidak butuh apapun. Begitu manusia merasakan lapar, merasakan haus, oh saya berarti butuh pada sesuatu. Sedangkan Rabbul Alamin enggak butuh makan, enggak butuh minum, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana hakikat Rabbul Alamin? Kita diajari pendekatannya melalui makna puasa. Kalau kita saja sebagai manusia yang butuh, maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, ada zat yang maha agung, orang butuh sama apapun, siapapun, seperti apapun. Maka Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh pasangan, Allah tidak butuh kepada makhluknya. Sangat aneh sekali kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala masih digambarkan butuh kepada panggonan. Laisa kamitslihi syai'un. Bayangkan saja sudah tidak bisa. Kenapa? Perangkat untuk membayangkannya sudah tidak mampu. Maka taslim Islam di sini maknanya pasrah wis. Aku gak ngerti wis. Disinilah kemudian kita disuruh membaca tanda-tandanya saja. Langit, bumi, kehidupan. Orang tahu, cukup melihat wa fi anfusikum afala tubsirun. Iya ya, ini kok bisa. Geti kok melaku dewi kan. Kongkon meneng orang gelem. Adakah yang bisa menghentikan aliran darah? Meneng. Gak bisa. Jantung hati kita disuruh berhenti, gak bisa. Berarti ada satu kehendak di luar diri kita sendiri. Nafas kita, orang yang paling kuat menyelam ke dasar laut sekian jam, lebih dari kemampuannya dia akan mati. Nggak bisa, nafas akan keluar dan terhirup. Maka ada yang maha mengatur kehidupan kita, yang itu bukan wilayah keilmuan kita. Andaikan tinta seluruhnya dari bahan laut, air lautan, samudra, 7 samudra jadikan bahan tinta, tidak akan pernah habis untuk menuliskan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas diri kita untuk masuk mengatur, membahas, membicarakan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling baik bagaimana? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Makanya dawuh tiang sepah, wis pasrah. Itulah konsep Islam. Enak, tenang. Dikai rezeki luwih, alhamdulillah. Dicukupkan dengan ukuran tertentu, alhamdulillah. Karena tidak mungkin orang itu habis rezekinya kecuali habis ajalnya. Rezeki itu membarengi umur. Kalau sudah umurnya ajal sudah sampai sekian, pasti dia sudah tidak bisa diinfus, tidak bisa makan, muntah lagi. Tanda-tanda sudah habis masa waktu kehidupan dunianya. Jadi orang khawatir, nggak usah panjenengan itu merasa khawatir, opo gak kerja gak mangan. Loh, kerja itu bukan pengiran kan ini. Kita dalam perut ibu 9 bulan
Apakah ada yang pernah mencangkul di dalam perut ibu kita? Ada yang pernah dodolan? Nggak ada. Urip. Rezeki itu kondi. Begitu bayi minta apa, ibunya aja ngidam kan. Kadang-kadang yang mengidam siapa? Bapaknya kan. Pengen rujak, sing rujakan ibunya. Masuk ke bayi. Telur tidak ada jendelanya, tidak ada pintunya. Bagaimana menetas jadi pitik? Bahkan ada ulat di dalam batu, bisa hidup. Maka semua kembali kepada la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan ini adalah rahasia dari Ratibul Haddad. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Mudah-mudahan kita semakin mantap, semakin kuat i'tiqadnya. Man lam ya'taqid lam yantafi. Kalau tidak mantap, orang manfaat. Sampean baca Ratibul Haddad tapi ragu dengan bacaan Ratibul Haddadnya, eman-eman, tidak mantap. Bismillah pendek tapi mantap, luar biasa. Ratibul Haddad tambah banyak, lebih mantap, luar biasa. Silahkan dibuktikan sendiri. Yang punya toko dagangannya, bacakan Ratibul Haddad, rasakan sendiri setelah membaca Ratibul Haddad dengan sebelum membaca Ratibul Haddad. Yang punya pertanian, punya ladang, bacakan Ratibul Haddad. Bedakan perbedaan antara sebelum dan sesudah membaca Ratibul Haddad. Yang punya lembaga pendidikan, punya pesantren, punya majelis, silahkan baca Ratibul Haddad. Bedakan antara sebelum membaca dan sesudahnya. Dawuhnya Mbah Yai As'ad, siapa yang baca Ratibul Haddad maka akan menjadi perisai dirinya, pager abad. Masya Allah. Itu kalau dibaca di rumah, Bu, sama Istiqomah baca di rumah, orang-orang yang mau datang nagih utang balik kan perisai, boleh Pak, burung kecuali yang nagih juga jamaah Ratibul Haddad. Perang Ratib. Kanjeng Nabi itu dawuh, kata beliau, yakin, Kanjeng Nabi dawuh, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kamu kepada Allah dengan keyakinan doamu diijabah oleh Allah. Fa innallaha la yaqbalu da'wah min qalbin ghafilin. Allah tidak menerima doa dari hati yang ragu-ragu. Bahkan kita ini kadang-kadang bersuudzon kepada Allah. Makanya tidak usah mikir sholatku diterima pun, sudah sholat saja sebaik-baiknya, langitkan saja doa Anda, tidak usah mikir. Kalau Anda mikir doaku diterima, Anda sudah suudzon kepada Allah, menganggap Allah tidak menerima. Aku sholat, jangan-jangan sholatku tidak diterima, Anda sudah suudzon kepada Allah. Makanya ketika Abu Yazid Al-Bustami itu sholat malam, terus ditegur oleh Allah dalam mimpinya. Kamu sholat kenapa? Kamu tahajud kenapa? Karena kamu takut tidak dapat rahmatku, kamu takut tidak aku beri pahala, kamu takut masuk neraka, kamu takut tidak masuk surga. Tapi lihat itu, orang-orang yang tidak tahajud, yang tidur nyenyak, dia itu husnudzon kepadaku. Dia yakin aku mengampuni dosanya, dia yakin aku beri rahmat, dia yakin aku masukkan ke surga. Dia tidur tapi dia husnudzon kepadaku, maka dia lebih baik daripada kamu yang ibadah tapi tetap suudzon. Makanya sampai tidak usah tahajud sudah, sampai tidur karena husnudzon. Gak usah ngaji nih orang. Ya Allah. Makanya ada orang mengatakan sholat khusyuk itu kalau tidak khusyuk tidak diterima Allah. Sampai ngaji neng sopo sholat tidak khusyuk tidak diterima oleh Allah. Wong Imam Syafi'i saja mengatakan khusyuk sholat itu sunnah. Khusyuk sholat, lu sampai sudah sujud itu saja sudah masya Allah. Makanya kalau ada orang sujud, setan itu nangis, lakal jannah. Kamu sudah sujud, itu sudah kamu dapat surga. Aku tidak mau sujud, aku diusir dari surga. Kamu sekarang sujud. Ada yang ngomong, sholat khusyuk itu gimana Gus?
kalau ketika sholat dia tidak ingat apa-apa, itu bukan sholat, kenger. Lu mau sholat tidak ingat apa-apa, ketondu itu. Masya Allah, santri saya itu kalau sudah subuh itu kan sambil jamaah sambil ngantuk, itu ada yang sujud lama. Saya sudah salam, ini santri masih sujud. Ya Allah, tingkatannya sudah melebihi kiainya. Ternyata sama temannya dibangunkan, jegel. Ya Allah, insya Allah Hall Kiai Siddiq, tapi ini saya tidak ngundang ya. Hall Kiai Siddiq tanggal 4 April Ahad, Hall Kiai Siddiq ya, saya tidak ngundang, cuma memberitahu. Insya Allah keluarga kemarin malam rapat minta, insya Allah yang ngisi juga beliau Kiai Azaim. Mungkin kaget, kapan balik Fikri ngundang aku? Ya sekarang ini. Nanti saya matur tanggal 4 April, mudah-mudahan beliau tidak ada jadwal, hadir di Hall Mbah Siddiq di Pondok Telangsari. Mudah-mudahan beliau tidak ada jadwal. Saya sudah mulai tadi berangkat sholawat, ya Allah hapuskan jadwal beliau, hapuskan jadwal beliau. Monggo, iya terus, insya Allah nikmat ilmu tidak terasa ini ya. Monggo terus. Betul sangat ngomongin di sini. Ya Allah, muka-muka diparingi sehat walafiat. Amin amin. Terakhir nggih, jadi dawuh beliau tadi itu leres bahwa doa, terus doa saja, dan upayakan memenuhi syarat dikabulkannya doa. Tapi bukan kita yang menilai, Allah. Cara Allah mengabulkan doa hambanya, ada yang disegerakan di dunia, ada yang diberi nilai yang sama di dunia, dan ada yang digantikan lebih baik nanti di surga. Maka yakin doanya tetap diterima. Soal bagaimana bentuk diterimanya ada 3. Misalkan, ya Allah, duit Gusti, utang kan ya, merah-merah paling tidak biru kan begitu. Nah, yang datang kok malah kopi, ya, kok yang datang malah gula, yang datang malah benda, bukan dalam bentuk uang. Itu sudah dikabulkan doa Anda, tapi dengan nilai yang sama. Mungkin kalau kemudian dalam wujud uang malah tambah akeh hutang kan gitu. Terus nambah sofa baru, tunggaan-tunggaan baru, ya. Kepikirannya kemana-mana. Tapi kalau sudah kopi, sudah jadi gula, sudah jadi beras, sudah langsung masuk ke dapur kan gitu. Atau tidak dirasakan di dunia, tapi nanti digantikan di surga Allah, dan itu jauh lebih baik. Benar. Yang jadi persoalan adalah suudon, orang diterima kan gitu. Sayyidina Umar itu, saya tidak peduli ya Allah apakah doa saya diterima atau tidak, tetapi saya berdoa adalah perintah yang engkau sampaikan. Ini Bu, ini Pak, menikmati perintahnya. Yang penting kita doa itu saja sudah dapat pahala. Ud'uni astajib lakum, itu kan perintah doa. Tidak usah mikir, kita sudah doa saja itu. Apalagi potongan-potongan koyok sampean. Wong sakniki wis gelem salat, itu sudah alhamdulillah. Wis ruwet penggawean, utang akeh, wedi bojo cerewet. Sudah mau salat, sudah mau rotiban, sudah alhamdulillah. Kan doa, mohon maaf tolong diterangkan Kiai Azaim, kan doa tidak harus bahasa Arab toh. Nah, ada doa Jawa gitu. Doa Jawa, bahasa Jawa. Jadi ceritanya ada kendurian, Sohibul Haja ini ngitung undangannya 300, katakanlah 300, berarti kan 300 gitu. Ternyata undangannya lebih, yang datang 400 atau 500.
Ini kan yang susah bagian dapur kan ini. Bingung ya apa ini. Ternyata ada orang kiai yang mustajab doa. Ketahuan, kelihatan kan tuan rumah kalau sudah sumpah itu, loh, selamatan kok malah sumpah ini. Nopo sampai berkati kurang ya ini. Undangan 300. Sing tuh gini kok malah 500 sih. Isin kurang. Wah, tahlilan la ilaha illallah la ilaha illallah. Monggo sedaya nderek. Allahumma ya Rabbana cukupono loberono berasake duwitake kanggo ngaji lunga haji barakahe Nabi wali. Saya ikut semua. Begitu sudah selesai acara, keluarkan. Berkatnya sudah sesuai. 500 dapat semua, di dalam masih ada sisanya. Ini matematika bagaimana ya? Saya tanya ke Gus Alfian, gimana matematikanya Gus Alfian? Itu tapi yang doa kiai balik potongan sampean yo angel. Sama Kiai Dalhar Watu Congol. Kiai Dalhar Watu Congol ini salah satu wali Congol apa Semarang ya. Itu wali itu Allahumma ubat-ubat. Kan ada doanya Allahumma ubat-ubat diparingi selamat apa itu. Itu doanya kan. Masya Allah. Ayah saya itu waktu masih bangun pondok itu dilapori tukang, yai benjing ngecor, butuh semen, butuh wedi. Ayah saya itu doanya cukup malam bangun, Allahumma semen. Allahumma wedi. Besok datang semen itu. Ada kiai mau selamatan, ndak ada. Mau haflah, ndak ada kambingnya. Allahumma wedus. Datang wedus. Jadi kekuatan doa adalah keyakinan, bukan bahasa lisan, kekuatan hati. Sama diutang, sudah baca doa. Ini doa, ya, doa lunas hutang. Subhanallah, Allahumma tangkasna senyakna ke tengah. Lu iya ini, saya ijazahkan untuk sampai. Baca ini habis tahajud, Allahumma tangkasnah, ya Allah tang otang mantel lekas ponah. Nah, senyak ngah pese benyak mantel de tengah. Kek tengah, kek sakit corona mantel tak ada tengah. Allahumma tang lotah tololas julolak. Ini bahasa Jawa. Allahumma tang lotah utang kulo kata. Tololas arto kulo telas, jololang bojo kulo ilang. Subhanallah. Jadi langitkan saja doa, tidak harus bahasa innahu alimum bidzatis sudur. Innahu alim. Allah itu kita di hati ada kerentek apa, itu sudah Allah tahu. Tidak usah umpama, tidak usah dilafatkan. Kenapa kok doa harus dilafatkan? Karena Kanjeng Nabi melafatkan, kita nirunya ke Kanjeng Nabi gitu loh. Karena Kanjeng Nabi melafatkan doa, kita nirunya kepada Kanjeng Nabi. Kekuatan doa, masya Allah. Monggo Gus. Tetapi bukan berarti tidak membaca doa bahasa Arab. Oh ya. Kata kuncinya tadi, Nabi melafatkan, kita nderek Kanjeng Nabi. Dan kita belajar menikmati huruf yang pernah keluar dari lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi pernah berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa, maka kita niru lafaz itu. Allahumma sallim. Allahumma fad ummata Sayyidina Muhammad. Nah, ini lafaz-lafaz yang warid dari Nabi dipertahankan dalam rangka kita ingin tabarruk kepada lafaz Nabi. Kalau baca doa di buku itu terus dihafalkan, itu ketika doa tidak pakai buku, ada yang doanya terbalik, Allahumma aghnina biharamika an halalika. Ada yang terbalik begitu. Karena doanya menghafalkan. Masya Allah, monggo Gus. Terbalik, tetapi malah diterima oleh Allah. Kenapa? Allah tahu hatinya orang itu. Ya. Ketika ada orang kehilangan untanya, ya,
susahnya bukan main, karena orang Arab ini yang Anak ternak unta begitu cinta dengan binatang ternaknya. Begitu ketemu, terima kasih pada Allah. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Diwalik wis. Jenengan kula kula pangeran panjenengan wis kalah-kalah. Ya Allah, engkaulah hambaku, akulah Tuhanmu. Nah, tapi Allah kemudian senang. Kenapa? Tahu ini salah. Saking senengnya salah kan gitu. Tapi bukan berarti dalil ya suka apa-apa wis. Nah, situasi tertentu dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya namanya orang panik kan. Orang panik itu kadang-kadang ada orang kemalingan lari ke rumah Pak Lurah. Itu teriaknya Pak Maling, saya kelurahan gitu. Padahal maksudnya Pak Lurah, saya kemalingan. Terbalik, Pak Maling, saya kelurahan. Dikaplok sama Pak Lurah, dianggap Pak Maling. Masya Allah, bagus. Dan kemantapan hati itu sangat menentukan juga. Ada seorang Habib ya, yang mujarrab tulisannya, dia nulis bak titik saja, pasang di rumahnya, maling tidak masuk, selamat dari garong, dari rampok. Penasaran, dibuka, loh kok bak tok ini? Ini apa maksudnya? Ini adalah baknya bismillah. Loh kenapa kok jenengan nggak nulis bismillahirrahmanirrahim? Wis cukup bismillah. Coba sampean tulis lengkap. Dia nyoba di piring, bismillah, pecah piringnya. Sinten sing nulis kan gitu. Beda kemantepan. Tetapi bukan berarti kemudian wis angel gak iso. Belajarlah untuk meraihnya. Rindulah untuk seperti itu. Bukan kemudian sudahlah, dia orang yang sudah hebat, kita tidak pernah bisa. Ini khawatir ada ungkapan seperti umat Nabi, wis kenapa kok nggak malaikat saja yang jadi rasul, kok malah manusia biasa? Nanti ketika malaikat yang jadi rasul, jawabannya pasti yo angel dong, malaikat gak bisa ditiru. Hari ini pun kita mendengar, oh Nabi Muhammad ya sih juga iso lah, diperintah untuk mengikuti dalam rangka melaksanakan syariat. Kita sholat niru siapa? Kita puasa niru siapa? Kalau kemudian kita punya dalil, nggak usah sholat. Loh, Kanjeng Nabi sholat? Kanjeng Nabi. Loh, awakmu. Nah ini cara menyederhanakan persoalan agama. Bedakan dengan yang tadi. Kalau yang tadi ini karena memang dia kelemahannya seperti itu, keterbatasannya seperti itu. Tapi Allah Maha mengetahui. Nah yang terakhir ini meremehkan. Gak apa-apa, aku neraka. Nek yai ku surga. Lah, Anda sudah suudzon pada Allah. Aku wis bajingan, aku wis ora salat, sing apik-apik ku wis. Anda berarti sudah mendaftarkan diri untuk menjadi orang yang dimurkai Allah. Mana semangat untuk mendapatkan rahmatnya Allah? Allah murka kepada orang yang putus asa. Maka jangan sampai rasa menyederhanakan ibadah itu pada tingkat sampai putus asa. Tahu diri iya, terbatas dalam berdoa karena mungkin tidak bisa bahasa Arab, monggo. Tetapi kemudian merendahkan dan menyederhanakan masalah sampai pada tingkatan putus asa, jangan sampai. Ngoten. Ini langsung doa. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. صلى الله